Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin wa ala kulliyatin salihah wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati wa ibadihi ashabihi Muslim Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Masya Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah La hawla la quwwata illa billah Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du wa ba'dahiyah Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ayyuddin Salbin Ustaz Muhammad Abdullah Aman al-Basin dan segenap para cancing saya para jemaah Nisa'din Nur Amin yang Allah muliakan Pak RT ada Pak RT Pak RW dan Pak Radil dan semua yang hadir pada malam hari ini yang Allah muliakan. Mari kita awali ta'lim kita baca doa. Semoga apa yang kita kaji malam ini Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkannya. Mohon diikuti doa yang saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla amin. Jemaah yang mulia, masih ingat kajian kita pekan lalu bagaimana cara niat kita makan? Niat makan karena untuk hidup, niat makan untuk bisa menegakkan yang fardu, niat makan bisa melaksanakan yang sunnah, gitu ya. Itu diantara kesimpulan kajian kita pekan lalu. Jadi kalau kita gegares bukan hanya bismillah doang, tapi diniatin untuk hidup, diniatin untuk bisa melaksanakan yang fardu, yang sunnah, diniatin untuk belajar, diniatin untuk kuat bekerja, sehingga apa yang kita makan, Masya Allah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Itu kemarin tentang perut ya. Jadi sekarang kita ini lagi ngaji, namanya ngaji kehidupan. Ngaji apa? Mang Darek? Ngaji kehidupan. Ya, kalau kita sebelumnya sudah ngaji tentang gerakan sholat, bacaan-bacanya. Sekarang bagaimana panca indera kita ini juga ngaji dalam kehidupan. Bukan dalam sembahyang doang, tapi di luar sembahyang. Nah, sekarang kita tambahin ilmu kita tentang tangan. Tentang apa? Tangan. Perut udah, sekarang tangan. Apa tuh tangan? Kata ulama kita dalam kitab Bidayatul Hidayah ini yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Albani, dalam kitabnya menjelaskan wa ammal yadani. Adapun dua tangan kita ini fahfazhuma, maka pelihara keduanya. Jagain. Apa di sini keterangannya? Antadriba bihima musliman. Jangan sampai nih tangan kita ini dari mukul sesama muslim. Tangan kita jangan enteng begitu. Sama siapa aja? Sama orang lain, sama bini, sama siapa lagi? Sama anak. Ini tangan jangan enteng begitu. Ya begitu, dijaga aja ini ya. Ya, dijaga tangan kita ini. Jadi begitu. Tidak hanya kita pakai untuk takbir dalam salat, tapi panca indera kita juga ngaji. Jadi panca indera kita soleh juga di luar salat. Kemarin belum bahas tentang salat ya. Sekarang panca indera kita ini bagaimana biar juga soleh di luar salat. Bukan bang soleh. Ya, jadi baik ini tangan kita di luar salat. Apa kata Imam Ghazali? Jaga dua tangan kita dari mukul sesama muslim. Ya, siapa aja gitu. Dijaga jangan sampai ya. Ya. Kata beliau ini seperti kadarbi fil wajhi, baik itu maaf mukul dengan tangan untuk wajahnya atau yang lainnya. Ya. Dengan sebab-sebab apapun namanya. Ya, jangan sampai. Karena katanya kalau udah ada yang dipukul, ada yang disentuh dengan tangan kita, jadi sebab. Oh, gitu ya. Jadi sebab jangan sampai nih tangan kita ini membawa celaka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Begitu katanya. Nih, bagaimana tangan kita juga ngaji. Tangan kita juga saleh. Ya. Di luar. Begitu. Apalagi? Au taktub bihima ma la yajuzun nafsi fihi. Atau tangan kita juga nih nulis apa yang dibolehkan oleh syariat. Kalau sekarang kita mungkin bukan nulis ya, ngetik. Ya. Ya. Ngetik. Ini ada tangan. Ngetik apa-apa yang tidak boleh, hati-hati nih. Ini zaman politik, apa politik namanya? Hah? Zaman politik, hati-hati tangan nih. Ya, mengetik kepada hal-hal yang enggak boleh menurut syariat. Jangan sampai ini tangan kita ini mengetik informasi yang hoax apa yang hoax. Begitu. Ya. Ini mah bukan karena jangan, ini pas ngajinya tentang ini kita nih ya. Jadi kita ya yang begitu ngomongnya kitabnya, saya mah cuman nambahin doang ya. Ya kalau kan dulu ngetik, nulis. Dan sekarang kan ngetik namanya. Ngetut itu ya di HP. Kalau dulu kan suruh nulis, sekarang ngetik. Ya ngetut di HP apa yang memang tidak boleh menurut syariat. Hati-hati di tangan. Gitu kata beliau nih. Jadi tangan ngaji juga nih ya. Tinggal hanya buat takbir, buat syahadat, buat sedekah. Hati-hati tangan juga mengetik informasi atau meng-share yang hoax atau yang belum jelas. Kalau belum jelas, belum yakin, fatabayyanu kata Allah. Tabayun dulu, tabayun bahasa agama. Kalau bahasa Bang Dari, cross check. Gimana ya? Cross check dulu, ini benar nih informasi. Gue pengen nge-share bayar awalnya nih. Udah gatal tangan gue nih, gitu ya. Ngecek dulu, tanya kepada ahlinya, begitu kira-kira. Ya enggak? Ada ahlinya tanya nih, kalau benar ya silakan di-share. Kalau belum, ya tanya dulu, tabayun. Jangan langsung nge-share baik, begitu ya. Fatabayyanu, tabayun dulu kepada ahlinya. Begitu kira-kira. Jadi tabayun dulu, tanya kepada ahlinya, ini benar nggak nih? Begitu kira-kira kepada ahlinya. Ya pasti ada Cing Samit yang masih paham tentang ya tentang undang-undang hukum. Tanya, Cing ini benar nggak informasi ini? Jangan sampai informasi kita share menjadi balik buat kita. Kemarin apa tuh di TV? Admin ditangkap, admin tinggal.
Itu benar nggak tuh? Admin ditangkap gara-gara dia nguarin itu seseorang. Iya. Admin grup ya, benar ya? Saya jarang lihat nanti, biasanya tidak sering luar. Tapi saya dengar tuh, admin ditangkap tuh gara-gara dia nguarin anggota grup tanpa konfirmasi. Yang bersangkutan marah. Benar nggak salah ya? Apa saya? Ya, akhirnya dia komplain kepada admin grup. Iya, admin grupnya ditangkap, dipanggil, di cross check. Itu gara-gara informasi, gara-gara tangan ini. Benar Ustaz ya? Admin grup? Iya, benar kan tuh? Hah? Benar begitu ya? Kamu sadar? Itu admin grup benar ya? Itu sampai dipanggil tuh gara-gara dia mengeluarkan salah seorang anggota grup tanpa konfirmasi mungkin. Yang bersangkutan nggak nerima, apa salah gue dikeluarin begitu kira-kira. Iya. Iya, kalau admin grup dikasih masih, ya nggak komen, dikasih gambar, ya duit cuman 100.000 segepok, itu mah enak ya. Ini dikeluarin, dia nggak terima. Begitu kalau masalah informasinya. Jadi hati-hati admin grup. Kalau orang konfirmasi dulu, ya. Iya, kalau nggak konfirmasi, orang bersangkutan gak marah ya. Salah gue apa dikeluarin, begitu kira-kira. Ya itu hati. Itu gara-gara tangan tuh. Ya, tangan tuh, hati-hati tuh. Ya, jangan sampai kita menulis atau meng-share informasi atau bahkan mengeluarkan orang di grup yang akhirnya bersangkutan tidak nyaman. Kalau sekarang begitu kira-kira, ini kan kitabnya lama, ini mah kita kombinasi dengan zaman sekarang begitu. Ya, seperti itu, hati-hati itu tangan kita. Ya, bahkan di sini katakan tuh ya, iya. Fa innal qalama ahadul lisain. Karena ini kolam tangan, kalau kita ngetik atau mungkin ini bahkan lebih parah kalau kolam doang, kolamun, pulpen. Itu menge-share mungkin hanya orang yang ngebaca. Tapi sekarang kalau tangan mengetik, menge-share ke medsos, berapa orang yang lihat? Ribuan orang yang lihat tuh. Jangan sampai karena ini bisa menjadi tangan kita ini akan ditanya nanti. Bahkan tadi Yasin kita baca tuh ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca pengajian. Kita baca malam Sabtu ini. Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti akan dikunci ini mulut-mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan akan ngomong di tangan kita. Tangan kita akan ngomong, wa tashhadu arjuluhum, akan menyaksikan kedua kaki kita. Bima kanu yaksibun, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjain, ini akan ngomong nih tangan kita ini. Dia akan jadi saksi nanti di hari kiamat, ya. Begitu gambarannya, ya. Hati-hati. Bahkan ulama kita ini membuat syair, wa ma min katibin illa saifani. Apa orang yang menulis, yang mengetik, ya. Tidak ada orang yang mengetik, yang menge-share, yang macam-macam, illa bisayfihi, kecuali dia akan meninggal, ketika dia akan mati. Tapi ingatnya, wa yabqa dahru ma kalabat yadahu, tapi akan kekal tuh tulisannya. Selagi belum dihapus tuh informasinya di medsos, akan terus ada itu. Sampai walaupun dia meninggal masih ada nggak? Masih ada kalau dia nggak hapus tuh gambarnya. Begitu kata syair. Ya, wa ma min kadibin illa bisayfini wa yabqa dahru maka dapat jadahu, maka akan kekal tuh tulisannya, akan kekal tuh informasi yang dia share, kalau baik atau buruknya, sama walaupun dia meninggal dunia, begitu. Fala taktub bikafika ghairu syai', maka kata ulama kita, hati-hati jangan sampai mengetik, menulis, menge-share bi ghairu syai', apa yang kita mau, semaunya begitu. Hati-hati, kenapa? Yusruka fil qiyamati antarahu, karena nanti apa yang kita share, karena nanti apa yang kita ketik, karena nanti apa yang kita tulis di hari kiamat, antarahu, akan kita lihat tuh hasilnya. Tadi itu ayat ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kata ulama kita. Yusirruka fil qiyamati antarahu. Nanti di hari kiamat tulisan itu. Nanti hari kiamat informasi itu. Nanti di hari kiamat apa yang kita share antarahu akan menemui kita. Kalau baik, alhamdulillah, hasanat, kebaikan. Kalau jelek, wow, keren. Waduh. Wah, udah mulai. Gitu kira-kira. Gimana, Haji?
Ada yang fasik bagaimana Ustaz? Pasti gimana maksudnya? Contohnya terlalu banyak menyakiti orang Islam, terus kita nge-share itu dia terlalu banyak menyakiti orang Islam, dia udah koma. Gimana Ustaz? Iya, kalaupun dia pasti kalau dia masih muslim, ya kita Bukan Muslim Ustaz. ya, kalau muslim kita doain. Kalau dia maaf non muslim atau kafir, ya kita itu mendoakan yang baik kan. Karena Rasulullah ketika diutus, ya di negeri Taif, ya Rasul, ya apa perlu nih saya doain orang Taif ini? Begitu ya. Kalau kita, ya apa perlu saya doain nih kita bakar? Kata malaikat, kalau perlu nih gunung Uhud akan saya tumpahkan untuk orang Taif yang tidak mendukung dakwahmu, kata Imam, kata malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Saya diutus bukan untuk menzalimi, saya diutus bukan untuk melaknat, tapi saya diutus untuk berdakwah rahmatan lil alamin. Ya kan begitu kan? Walaupun bukan hari ini dia mungkin tidak Islam, tapi nanti anak cucunya muslim. Maka sekarang subhanallah Taif, ya cucunya jadi muslim kan? Jadi muslim karena doa Rasulullah bukan untuk melaknat, ya. Karena nggak boleh kita melaknat sebenarnya kan, karena bukan tugas kita melaknat. Kita mau doain yang baik-baik. Kalaupun itu Allah yang kan, ya kalaupun Allah mungkin melaknat, kalau kita doain semoga dia Allah kasih hidayah, semoga ini perang selesai misalnya, atau gimana begitu gambarnya. Itu lebih bijak begitu. Karena kata Rasulullah, aku diutus bukan untuk melaknat, aku diutus untuk berdakwah rahmatan lil alamin. Bukan apa namanya itu Rasulullah. Kalau bahasa kita, kalau Bang Dara ada malaikat begitu lah, iya malaikat tumpahin aja kalau kata kita ya. Bumbung ada malaikat yang mau ngasih gunung Uhud dia tumpahin aja mati begitu kalau kita kan. Tapi Rasulullah, aku bukan untuk melaknat. Nah lah, memang dulu dia nggak beriman, tapi anak cucunya beriman. Subhanallah. Maka orang Taif merasa bersyukur, alhamdulillah saya nggak dilaknat sama Nabi dulu. Kalau dilaknat, lor ada cucunya mati bebannya dulu lengkongnya. Iya, jadi begitu. Jadi kalaupun kita melaknat, baiknya kita mendoakan yang baik lah. Karena kita juga harus mengukur diri. Emang kita siapa melaknat orang, begitu kira-kira ya. Ya memang yang baik-baik. Begitu bahasanya. Karena jangan sampai kita ini tadi, jangan sampai apa yang kita tulis, yang kita ketik akan nanti kita ketemui tapi jelek. Ya. Jangan sampai anak amalukas sayyiat. Nih saya amal jelek. Ini dulu yang lu sering laknat, ini dulu yang lu sering ngomelin dia, ini yang pernah nge-share hoax. Itu tuh bahasa ulama. Yusirruka fil qiyamah antarahu. Nanti kita akan ketemu dengan itu tulisan, ya apa yang kita omongin dulu, yang kita share dulu, begitu. Ya, begitu gambarnya. Jadi itu kata ulama kita begitu. Hati-hati ini jangan tangan kita, ya baik memukul secara fisik maupun non fisik, ya. Kan fisik menyentuh kan, wajahnya, tubuhnya, macam-macam kan, atau non fisik lewat sindiran, ya, lewat laknat, lewat apa lagi, lewat mungkin cemoohan, lewat bid'ah hoax, itu, ya begitu. Kalaupun di grup kan sering kita baca ya, ya kalau kita senang sama si fulan, ya udah doain, tapi tidak melaknat atau membenci si B-nya. Kita senang sama si A, ya udah kita doain yang share yang A aja, jangan menjelekkan si B. Ya kan? Ya kalaupun benar itu jelek misalnya, ya nggak mesti harus ditampilkan kejelekan orang lain. Kita udah yang A aja kita share ya, tanpa harus menjelekkan si B atau si C. Begitu kira-kira ya. Ya. Emang bagaimana? Oh, ya kalau pantun itu lebih santun. Pantun itu bagus, dakwah pantun tuh ya nyengir mikir tapi yang baik ya. Iya, nyindirnya yang baik-baik boleh itu ya. Iya, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua buang botoknya, begitu ya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Yuk ke masjid, mungkin bisa aja. Ada ujungnya tapi untuk ibadah misalnya. Tentu yang begitu pantunnya yang bagus malah orang enak. Iya bagus Bang Jimbo tuh. Itu dakwah pantun itu, Pak. Iya, dakwah pantunnya. Jadi nyengir mikir ya, nyindir orang tapi lewat pantun, itu bagus dakwah begitu. Halus, iya halus, itu nggak nyelekit orang enggak. Iya, dia menyindir kita, iya, nyindir yang paham. Iya, apa Bang ya, itu boleh pantun. Nah kalau kita di mana-mana tuh, lagi ramai kalau pantun. Di Sumatera kalau ceramah pakai pantun, iya, dipantun dulu. Iya, penting pantun yang ngajak orang yang baik ya, Bang Jimbo ya. Iya, bukan ngecengin orang, bukan menghina orang, tapi ngajak yang baik, begitu ya. Iya, kalaupun yang kurang baik disindir dengan cara halus, ya.
Ya bahasa beliau nyengir mikir gitu ya. Iya nyengir mikir begitu. Jadi merangkul bukan memukul gitu bahasanya. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek gitu bahasanya ya. Jadi merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, begitu kan? Iya, asa asi asuh gitu, saling begitu. Bagus, Bang Jimbo. Tulis pantun-pantun yang bikin orang tuh senang ya, menghibur tuh. Orang dipenat nih, wah bicara politik. Wah, Bang Jimbo langsung share ya. Oh, kata-katanya, buah kecapi, buah kedong-dong. Terima kasih dong. Misalnya begitu kan ya. Jadi kita, waduh, ya kan jadi bagus. Jadi Bang Jimo harus ya menyentuh kami dengan pantun-pantunnya ya. Iya, lagi siang, waduh, lagi hangat tuh di grup. Kasih Bang Jimbo datang dengan pantunnya. Iya. Iya, begitu ya. Jadi ini bukan kebutuhan politik, emang betul ngaji kita lagi sekarang ini. Kita ngaji bagaimana nih ngedidik panca indera kita soleh di luar sholat begitu. Itu yang pertama kajian kita hari ini. Yang kedua, wa ammar rijlani. Adapun itu kedua kaki. Tadi dua tangan ya, jelas selesai begitu gambarannya. Dua tangan sudah, sekarang dua kaki. Fahfazhuma, jaga tuh dua kaki dah. Ya, antamshi bihima ila haramin. Jangan sampai dua kaki kita diajak jalan yang haram. Ya, Pak RW ini Pak luar biasa. Beliau mantau tuh Pak RW ya. Ya, mantau tuh. Kalau Bang dari ke arah yang mendeng-mendeng panggil, Bang mana gitu. Ya, jadi hati-hati nih. Ya, diingetin kita jangan sampai kaki kita dipakai. Kenapa? Kan kaki kita dipakai buat wudu, begitu kira-kira. Tangan tadi udah kan ya, pakai buat wudu. Ya, sekarang kaki kan dipakai buat wudu. Bagaimana dijaga? Jangan sampai ke yang haram. Paham dah ya? Ya, tahu sama tahu ya? Iya, kalau masih ada ghibah seperti jalan, tapi tujuannya ghibah. Mumpung lagi libur nih. Pengen ketemu masih ngumpul. Iya, di saung, tapi ghibah. Ini ada berita aktual nih kayaknya nih. Iya kan ya? Tapi ghibah, apa ghibah? Kemarin kita ngomong. Kita ngomong sesuatu yang orang gak senang, ghibah. Ngomongin orang bahasanya. Itu jangan sampai. Kalau kita mau main ya yang enak ya. Masih mendingan cing sama main tuh mencatat, diam dia. Enggak ghibah dia mah. Mikir. Intinya. Ini bagus ya. Dia jarang ghibah dia main. Tangannya main nih. Gimana kuncung di jalan ya. Ya itu bagus ya. Jangan sampai tangan main, mulut main. Itu gimana dia? Enggak. Kalau main catur pasti mikir. Ini bagaimana nih? Iya enggak? Ini kuncung kemana? Kiri kanan begitu ya. Wah kayaknya kuda dulu ya. Wah bom belakangan begitu. Iya. Begitu kan? Iya. Masya Allah ya. Iya. Senang catur ya. Gitu. Kalau mau ini hal ini juga kalau semuanya pasti banyak catur. Jadi nungguin dia kita main catur supaya mikir. Ya, memang begini catur ya. Mikir. Enggak dipakai buat ghibah ya. Apalagi di situ hati-hati, ini juga penting ya. Apalagi jangan sampai kita ini datang kepada orang di sini bahasanya orang kaya nih. Ya, kata Rasulullah begini hadisnya. Saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a li ghaniyin salihin liginahi zahaba sulusa dinahu. Orang yang datang kepada orang yang tawadhu itu yang tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Jadi manut kalau orang kaya udah ngasih duitnya, iya Pak, siapa? Iya, 86 aja ya. Walaupun dia salah, diiyain aja tuh. Kata Rasulullah, zahaba sulusa dinahu, maka akan hilang sepertiga agamanya. Alhamdulillah. Ini penting nih ya, ini penting. Ini kan kaki nih. Kaki dipakai untuk jalan ke orang kaya atau penguasa, tapi kita mengiyakan aja apa yang dia omongin. Jelek baik yang penting apa? Hadiyate. Halal haram hantam. Terus yang penting ABS lah, asal baba senang. Ya, ABS ya, asal senang. Udah iyain aja. Ini kata Rasulullah, zahaba sulusa dinahu. Maka akan hilang sepertiga agamanya. Kenapa? Karena dia bukan hormat kepadanya bukan karena kesalehannya. Karena apa? Fulus ya, jangan sampai itu ya.
Iya, jadi harus kalau kita orang itu, dia mah dermawan, ya misalnya, dia mah baik, itunya bukan karena duitnya doang. Kalau dia bilang nih, kita termasuk orang yang hilang seperti agama kita. Nauzubillah sama nauzubillah. Saya seakan-akan kita nggak percaya sama Allah, ya karena kita udah yes full sama dia. Apa aja yang ngomongin kita yes dah, yang penting fulus. Ya jangan sampai di sini. Tapi di sini katakan ini, maksud agama di sini, waqila al-muradu bid-dini huna al-adab. Maksud agama sini adabnya. Kenapa kata ulama kita? Wa makna annal adaba, bahwasanya adab salah satu 3 adab. Tata krama, akhlak begitu. Adab, etika. Itu bahasa orang Sunda serwak ini sama aja maksudnya ya. Apa itu? Al adabu ma'allah. Adab sama Allah. Wa adabun ma'a Rasulillah. Adab sama Rasulullah. Yang ketiga, wa adabun ma'a amatin nasi. Adab kepada manusia. Begitu ya. Fa idza tawaddu'a lil ghaniyin, kalau seseorang bos, ya kepada orang kaya tadi, ya, zahaba adabani, maka akan hilang 2 adab. Maksudnya gitu keterangannya. Wa huma al adabu ma'allah, maka akan hilang adab dia sama Allah. Ya wasani al adabu ma Rasulullah. Yang kedua, hilang adabnya sama Rasulullah. Nah, kalau bosnya bilang berangkat. Bayang bos, ntar dulu, ya dah, ya gitu kira-kira, ya pokoknya, maka itu seakan-akan hilang tuh, ya, adab kita sama Allah, adab kita sama Rasulullah hilang. Maka hati-hati, diniatin kalau kita bertemu sama penguasa, bertemu sama orang-orang kaya, ya bukan karena kayaannya, tapi kita silaturahim karena dia baik, dia dermawan, begitu, dia saleh, jangan sampai salah niat. Kalau salah niat itu kata Rasulullah begitu, maka akan hilang. Ya, sepertiga agama kita, sepertiga adab kita akan hilang. Coba kalau adab Allah hilang, adab Rasulullah hilang, Allah Rasulullah cuekin kita, masa bodoh kesalah. Akhirnya kita udah tadi hati jate halal haram, hantam terus. Orang adabnya udah Allah udah nggak ada, sama Rasulullah udah nggak ada, hilang kira-kira. Hilang. Jadi kalau kita kesana itu bukan karena kekayaannya, tapi karena kesolehannya, ya, kedermawannya, ya, begitu kira-kira. Ada keterangan lainnya, laisal ghina an kasratil ilmi. Bukanlah orang yang kaya orang yang banyak duit, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi orang yang kaya hati. Kaya hati, ya. Tuh ya, apa hatinya? Kaya hatinya takwa, kaya hatinya adalah soleh, kaya hatinya dermawan. Gak bisa kaya hati. Ya enggak? Jadi bahasa kita nih, ya artinya kita buat hibur kita. Ya mungkin kita nggak terlalu kaya, tapi yang penting hati saya syukur. Ya, kaya hatinya. Nah, kalau kaya tapi grundel mulu, ya nggak? Apa kata penceramah? Udah kaya, temannya tetangganya beli mobil, panang dia. Waduh, beli mobil dia nih. Gua baru 1, mesti 2. Beli lagi rumah. Wah, puyeng dah, panang aku. Gua mesti puyeng lah. Akhirnya tidak benar, hatinya nggak kaya. Kalau kita hati kaya, alhamdulillah. Bang Dara yang punya garasi 2, mudah-mudahan saya bisa numpang atuh. Begitu kira-kira ya. Jadi hati kaya dibuat bahasa gaulnya apa? Positive thinking kalau bahasa sekarang ya. Kalau bahasa agama adalah kaya hati. Positive thinking. Jadi pakai begitu tuh ya. Nah kaki begitu tuh ya. Jangan sampai kita kepada orang sultan baik penguasa maupun siapapun bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatan. Begitu, ya. Kalau jabatan kan ada habisnya. Kaya juga sama gitu. Tapi kita karena dia baik, dia saleh, dia taat. Maka itu sudah saya sampaikan. Ya, bukan orang kaya, orang yang kaya harta, tapi kaya adalah kaya hati. Hati kita kaya, insya Allah kita senang, ya enggak? Senang, Haji Namin foto ke sana, senang, alhamdulillah. Begitu, jangan kita emosi, jalan-jalan mulu orang itu ya. Lebihan duit dia sih mengapa? Ya, kaya hati, bener ya. Dia syukur ya. Ya karena mungkin sudah pensiun, dia ingin syukur sama kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka bila punya nikmat maka disampaikan. Maka keseringan kali ya, yang lain kagak kaya sih. Iya. Bagus itu kamu menyampaikan yang lebih baik ya. Yang penting jiwa kita baik. Begitu kira-kira ya. Iya, namanya menyampaikan kan boleh aja ya. Begitu. Ya, yang lainnya pun boleh. Cuma mungkin yang lainnya mah malu kali Bang Haji Namin ya. Ya lebih mah asik aja. Ayo ngopi gitu kan. Lagi masak apa boleh. Cuma kata Bang Cep, lah mana gambar doang. Iya kan. Kirim pakai Grab Bang Haji.
Gitu ya. Entar ke Grab kena lo. Muter dulu Grabnya mana gitu ke Bandung dulu dia mah. Pulang-pulang lupa betul ya. Jadi begitu, penting kaya hati ya. Jadi dua ini hari ini kita ngaji tentang jaga kedua tangan, jaga kedua kaki. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin lah dikit-dikit ya. Jadi kita pengen soleh nih panca indera kita. Tidak hanya dipakai buat wudhu, dipakai buat salat, tapi di luar salat pun ya baik. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yu'afin amma hu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkan ilmu yang kami kaji malam ini. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Berikan keilmuan yang manfaat untuk kami ya Rabb, wa qurabatir lana fi dinah, dan kerabat kami muslimin muslimat ma'ahli kutri unsa zakar, baik laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, ya salam, ya syafi, sehatkan jasmani rohani kami, sehatkan keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya, yang sedang sekolah mudahkan sekolah dengan sukses, yang sedang pesantren mudahkan belajar pesantren dengan sukses, yang sedang kuliah mudahkan kuliah dengan sukses, yang belum bekerja Allah kasih pekerjaannya hal berkah, yang sudah bekerja Allah berkahi usaha pekerjaannya, yang belum berjodoh mudahkan jodohnya, pendamping hidup suami atau istri yang saleh dan salehah, yang sudah menikah Allah berikan keturunan anak yang saleh dan salehah, yang sedang hamil Allah sediakan ibu dan bayinya, mudahkan melahirkan dengan normal, yang sudah punya anak jadikan buah hati kita semuanya, anak-anak cucu mantu kita sehat jasmani rohani, manfaat untuk pribadinya, keluarga, agama dan bangsa. Yang belum punya rumah Allah kasih rumah yang berkah, yang lagi bangun rumah, masjid, mushola, pesantren, sekolah, usaha, asrama Allah gampangin sampai selesai. Yang punya hutang gampang bayarnya, yang punya hutang gampang bayarnya, yang punya piutang gampang nagihnya, yang punya piutang gampang nagihnya, yang punya masalah Allah mudahkan masalah-masalahnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Silakan, Allah Maha tahu menyebutkan hajat kita masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang berangkat haji umrah bisa berangkat haji umrah, berziarah ke makam Rasulullah. Saudara kita di Palestina dan negeri yang lain sedang Allah uji dan peperangan dan yang lainnya, semoga Allah tolong mereka, Allah bantu mereka. Yang wafat Allah jadikan sebagai syuhada, yang sakit Allah sembuhkan, yang hilang harta bendanya Allah ganti yang terbaik, Allah ganti yang lebih baik lagi. Semoga yang punya musibah, yang kena musibah baik mungkin banjir Allah surutkan, yang belum hujan semoga Allah kasih hujan berkah buat kita semuanya. Dan nantinya Allah wafatkan kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi alam kuburnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin 'allamnahu wa ma lam na'lamhu fi lailin wa nahari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita hari ini. Semua kita bisa ngamalin dan maafkan batin beda yang salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.